Hello, good evening and welcome back to Late Night Show. Kali ini tentunya episode perdana bersama Stanley barengan sama Pangeran Siahaan. Let's go Pang. Yes. Kita ngobrolin apa nih Pang hari ini Pang? Nah, hari ini kayaknya kita ngomongin soal Jose Mourinho aja. Jose Nah, Mourinho. kalau lo ngomongin Mourinho, Ya. itu ada satu rekor yang lo pasti nggak akan lupa. Itu kan Mourinho soal defense. Soal pertahanan. Ya. Nah, Mourinho itu punya the best defense di Premier League dengan rekor kebobolan yang paling sedikit. Betul. Nah, dia itu bisa mencapai kayak gitu karena dia punya resource dan tools yang dikasih sama Roman Abramovich. Jadi bisa bangun dinding pertahanan yang kokoh. Benar banget. Kalau soal dinding pertahanan sih Mourinho. Tapi kalau bangun dinding rumah itu pastinya pakai toolsnya Stanley, bukan duitnya Roman Abramovich gitu. Baik untuk sehari-hari maupun industri. Jadi udah nggak usah diraguin lagi. Ini adalah tools yang paling bisa diandelin. Gitu. Nah, bener banget tuh bro. Late Night Show ini bisa disaksikan free berkat Stanley. Banyak yang kenal Stanley itu katanya nama Tumbler, brand Tumbler. Padahal bukan. Bukan. Stanley itu adalah brand perkakas profesional asal Amerika. Ya. Yang sudah dipercaya selama 183 tahun oleh para ahli di seluruh dunia. 183 tahun adalah kata kuncinya. Makanya kalau urusan kualitas dan keandalan, Stanley memang harus layak disebut sebagai andalan. Sang ahli dari bertahan seperti Jose Mourinho yang hari ini akan menjadi topik kita. Di mana? Kemarin kan baru aja nih Pang, diresmikan transfer Yan Diomande 140 juta euro, katanya 135 lah ya. Nah itu menjadi kepingan terakhir katanya dari Jose Mourinho. Tapi ini kan sejatinya adalah kesempatan terakhir Jose Mourinho untuk kembali berada di papan atas. Lu sepakat gak? Iya, dan sebenarnya banyak yang kaget juga Mourinho masih dapat kesempatan kan. Karena terakhir kali dia megang tim besar itu, ya tergantung lo bagaimana mengkategorikan besar ya. MU besar lah, Spurs nggak tahu besar apa enggak. Anggap aja besar juga lah gitu ya. Roma nggak tahu deh. Kan. Benfica besar zaman dulu. Betul. Gitu. Nah, terakhir kali dia juara itu kan Liga itu sama Chelsea waktu dia comeback untuk kedua kalinya 2015 gitu. Habis kayak gitu dia tuh di downward spiral kan turun terus gitu. Nah, dan bagi banyak orang Mourinho ini kan udah has been, udah lewat lah masanya, udah lewat masanya. Tapi kalau kita lihat Madrid juga sekarang berada dalam periode yang bagi banyak orang udah lewat juga. Benar. Dianggap Florentino Perez ini magic touch-nya udah hilang juga kan. Nah, gue rasa Perez ini mencari orang yang dia familiar. Ya. Dan dia ingat dulu Mourinho gimana bersama dengan Madrid waktu juara pertama kali ya. Dan akhirnya ya udahlah, gue cari yang pasti-pasti aja. Mourinho udah lama nggak dapat klub yang besar banget kan? Benar. Ya, dia nggak pakai mikir pasti. Iya. Langsung iya. Dan ini mungkin satu-satunya cara untuk dia cling back ke puncak pinnacles dari sepak bola Eropa. Ini mungkin mirip-mirip kayak Carlo Ancelotti, Bang. Ancelotti kan sempat di Everton. Ancelotti sebelum ke Madrid yang kedua kali, itu dari Everton. Dari Everton. Makanya. Dan dia juara lagi Champions League kan? Iya, kan? Terus stoknya dia kan rise lagi kan setelah itu. Dan kayaknya ada persamaan ya antara kedua ini. Keduanya didatangkan solely untuk man management gak sih menurut lo? Man management. Dan juga mengembalikan mental kan kalau urusan soal Mourinho ya. Bahwa ya kita lihat gini, kita tahu lah periodenya Mourinho itu di setiap klub itu fase-fasenya sama. Tahun pertama itu dia bakal nge-reset semuanya kan. Betul. Pokoknya dia maunya timnya punya mentalnya dia. Peaknya tuh tahun kedua. Itu yang juara-juara tahun kedua. Tahun ketiga itu biasa juara-juara. Toxic. Udah mulai berantem tuh ntar kan. Ada yang pemain yang gak suka lah. Berantem sama manajemen klub lah ntar gitu. Nah buat gue Perez itu ya dia pengen 2 tahun pertama ini beneran bisa kelihatan kan. Dan buat Mourinho ini kesempatan terakhir sih. Betul. Dia di sini gagal juga. Gue rasa sih dia gak akan dapat tawaran lagi. Gak akan dapat tawaran gede lagi ya gak Bang? Gak akan dapat tawaran gede lagi, itu poinnya. Dan sebenarnya ini uniknya nih, kita cocokologi dikit ya Bang ya. Namanya seorang Jose Mourinho itu karirnya mulai plummet alias nyungsep setelah melatih tim lo. Jose Mourinho iya dong maksudnya. Arguably dia karirnya mulai jatuh setelah
melatih Manchester United. Sebenarnya ada micro momen lain. Oke. Jadi dia itu jatuh bagi banyak orang setelah dia berantem sama fisioterapi Chelsea. Oh benar. Si Eva Carneiro itu. Eva Carneiro Iya kan? itu. Iya. Dan dia kan akhirnya bubar Chelsea gara-gara itu kan, titik awal ya kan. Betul. Iya, jadi banyak orang itu dikutuk karena jahat sama perempuan gitu ya. Gitu Anjir kan. bener juga. Gue gak dapet cocokologi itu sampai lu ingat momen itu loh. Karena bener-bener dari situ akhirnya Iya. dia ke MU kan. Iya. Ya, dia ke United terus dia berantem sama Pogba kan. Benar. Ya. Benar. Dan abis dari situ ya udah, itu turun. Verdict lu tentang masa Jose Mourinho di Manchester United. Kalau lihat dari POV helikopter overall sekarang dengan Louis van Gaal ada ya semualah setelah David Moyes ya. Kalau kita lihat lu verdict lu tentang Jose selama periode Man United sukses atau enggak, Bang? Sebenarnya salah satu manajer post Fergie yang sukses sih. Tuh, menurut gue. bener kan? Sebenarnya kan? Iya, dia kan bilang bahwa prestasi terbesar gue adalah bawa tim ini Betul. United peringkat 2 di Premier League Bener. gitu. Itu akhirnya dia ngamuk-ngamuk ya respect Iya. gitu kan. Yang dia bilang 3 kali juara gitu ya. Itu sebenarnya sukses. Gitu. Cuman memang kehancurannya ya, kacrutnya itu sama di semua klub sama pasti. Dia berantem sama salah satu lah, entah sama pemain sama manajemen gitu selalu. Dalam hal ini di United sama Pogba. Jadi verdict lu sebenarnya terhadap Jose Mourinho nggak gagal dong, Bang? Sebenarnya nggak gagal. Nah, kalau hari ini nih ya, lu bisa milih, would you take Jose Mourinho back over Michael Carrick? Kalau sekarang Michael Carrick enggak. Dibanding Amorim iya Mourinho. Oh ya, oke. Iya. Dan apa namanya for the record, gue tuh I'm a big fan of Mourinho dari dulu. Sama, gue juga. Dari dulu, Gua dari juga. zaman dia di Porto walaupun dia nyebelin dia ngalahin MU. Iya. Ini orang gila, man. Personality-nya itu gila. Iya, gila banget anjir. Dia kayak durian ya. Iya. Dia kayak durian. Jadi lu bener-bener strong banget. Either lu suka banget sama dia atau lu gak suka sama dia. Benar, iya. Iya, jadi itu emang spesial banget nih orang. Dan begitu pun dengan ketika dia setelah ini gue bilang ya, gue selalu bilang melatih Manchester United itu seperti megang poison chalice. Ya, kalau lu lewat racunnya bisa lu telan dan lu ekstrak gitu ya. Lu akan menjadi sosok hero dan lu akan sukses. Kalau ternyata racun itu terlalu kuat buat lu akan mati sendiri. Dan itu yang terjadi dengan Jose Mourinho pasca Manchester United, meskipun secara verdict gue setuju sama lo. Sebenarnya dia gak gagal, dia membawa gelar. Cuman mungkin pada saat itu ekspektasi orang masih Man United, the great Man United ketika era-eranya Sir Alex. Jadi ekspektasinya ada di sini. Nah begitu udah ketemu Ruben Amorim kan ekspektasinya di sini. Iya dong. Jadi lebih bagus. Jadi lebih bagus. Oke, ya. Mourinho not a bad choice ya gitu kan. Iya. Nah tapi kan kadung habis dari situ dia udah plamet, udah turun ke Spurs lah, dia udah ke Roma lah. Yang paling aneh buat gue tuh dia ke Spurs sebenarnya. Aneh banget itu. Ya jujur iya sih. Itu aneh banget. Itu bener-bener kalau dia ke Roma itu kan karena ya basically dia mau nyari tim aja gitu kan ya kan. Ke Fenerbahce gue juga masih bisa ngerti dia ke Fenerbahce. Ke Benfica apalagi kan tim gede di Portugal. Ke Spurs tuh gue gak ngerti beneran kenapa dia ke situ sih. Iya. Itu emang salah satu kalau istilahnya media Inggris bilangnya ketika Daniel Levy milih dia apa sih namanya? Dia membuat perjanjian dengan iblis sih gitu. Yang lu memilih Jose Mourinho, lu membuat perjanjian dengan iblis. Antara sukses atau enggak, dan ternyata kan verdictnya juga enggak sukses di situ. Tapi kalau ngomongin cocokologi, Pang, sebelum Manchester United dan sesudah Manchester United, ini gelar dari Jose Mourinho tuh jomplang banget, Pang. Sebelum Manchester United nih kurang lebih ada sekitar 22 trofi. Ya, major trofi ini kita lihat nih ya, ada Porto, lumayan nih, ada Liga Portugal, Super Cup ya. Ada Liga Champions bahkan dia menang gitu kan. Ini masih dari era kejayaannya dia lah ya. Dengan Inter Milan dia meraih treble juga. Real Madrid juga akhirnya memutus dominasi dari Barcelona gitu. Tetapi setelah Manchester United dia cuma punya Conference satu League. Conference League doang. Gila, men. Gitu. Setelah ini itu cuma satu. Coba kita liatin ya gelarnya. Cuma satu doang. Yang Conference League ini bersama AS Roma. Yang itu pun dia sampai nangis kan, dia terharu katanya ini adalah salah satu pencapaian dia yang dengan begitu sedikitnya resource yang ada di AS Roma dengan tim yang apa adanya, tapi dia tetap bisa. Gue inget Zaniolo bagus banget mainnya di Conference League pada saat itu. Nah, verdict lu gimana? Apakah emang ini kutukan tim lu? Atau emang masanya dia aja udah lewat, Bang? Mourinho itu memang gini, dia kan seorang manager ya satu, dan seorang yang sebenarnya dia juga seorang yang punya tactical knowledge yang bagus ya. Tapi memang gaya manajemennya dia itu di era Gen Z ini, dia kan pemain bola Gen Z sekarang Gen Z sih benar. Gitu. Jadi kan mentalitinya sama, bahwa lo nggak bisa diteriak-teriakin, dan lo nggak bisa dikerasin gitu. Jadi
Kan kalau Mourinho itu kan model tough love ya. Jadi lo Tough bener-bener tough love banget gitu. Iya. Dia lebih sebenarnya cocok sama orang tua kita sebenarnya kan gitu kan. Benar. Didikan zaman Belanda kalau kata orang Indonesia Iya. kan. Dan dia selalu kayak gitu. Nah, dia selalu sukses. Makanya kalau lo lihat semua komentar pemain dia dulu di Porto, di Chelsea yang pertama, di Inter, Iya. itu semuanya kan mau mati buat dia semua kan. Bener sih. Ya kan? Dia tuh bisa membangkitkan spirit dan semangat itu gitu. Nah, tapi salah satu cara yang selalu dia pakai. Jadi untuk bisa bikin sense of collectivity ini, dia tuh harus punya musuh. Iya. Iya kan? Us versus them. I versus them. Iya. Kalau di Inggris musuhnya dia itu adalah media sama klub lain. Benar. Ya. Musuhnya dia namanya Arsene Wenger. Iya. Iya kan? Cuma dibilang itu specialist of failure katanya. Specialist of Kalau gue failure. specialist of trophy gitu, Iya. gitu kan. Iya. Iya. Dia tuh cuma gak pernah berantem sama Sir Alex tuh. Sama Sir Alex. Gak pernah berantem. Karena dia tahu kalau gue ngadu bacot sama dia gue bisa kalah kan. Iya. Jadi dia gak pernah berantem gitu. Nah, sama pas di Madrid, dia nyari gara-garanya sama pemainnya sendiri. Iya. Dia ribut sama Iker Casillas. Casillas. Iya kan? Benar-benar dipinggirin tuh sama Iya. dia. Nah, itu juga berlaku di banyak tempat. Di Inter Milan dia merasa bahwa tim gue dizalimi di seluruh Italia. Iya. Iya kan? Itu dia bilang melawan sistem, dia bilang. Iya, Dia melawan iya, sistem, iya, ya dia bilang iya. gitu, benar. Yang sampai dia dulu gini kan. Iya, dia begini. dia pakai mogok gitu kan. Iya. Iya, itu gitu. Nah, Anjing banget emang. bahkan di Madrid aja dia merasa Madrid itu dizalimi. Lu bisa bayangin klub dengan prestasi kayak Madrid ya, histori kayak Madrid, duit kayak Madrid. Iya. Dia merasa Madrid itu dizalimi di La Liga. Ya, tapi kan Perez juga bilang gitu. Nah, cuman gini, kalau Perez yang ngomong, Perez yang ngomong gitu Iya, kan. iya. Mourinho ngomong kita percaya, Bos. Iya, benar. Kita percaya kan. Iya. Nah, jadi hal-hal kayak gini yang dia gagal untuk replikasi memang dari MU ke belakang gitu. Dia berusaha bikin us versus them di MU, yang ada malah they versus him semuanya kan. Benar, akhirnya Ya, jadi melawan dia. Akhirnya kayak gitu. Nah, itu satu kalau soal manajemennya. Kedua adalah soal tactical. Sebenarnya anggapan bahwa Mourinho ini adalah pelatih yang sangat defensif itu nggak benar sebenarnya. Ya, Nggak setuju benar. Madrid juara sama dia, golnya banyak sama poinnya banyak banget. Iya kan? Banyak banget Iya. gitu. Inter aja dia cuma defensif main di Champions League. Di Serie A mainnya tidak defensif Inter waktu itu kan. Nah, cuman memang dia agak ketinggalan dalam hal sejak era gegenpressing ke belakang. Kita nggak melihat ada satu innovation tacticalnya dia. Benar. Innovation tacticalnya dia gitu. Bahwa sekarang dia seperti nggak bisa keep up gitu kan. Dia masih dengan romantikanya dia. Dia. Nah, dulu itu dia adalah salah satu inovator di football training ya. Dia punya yang disebut dengan periodisasi. Jadi dia merasa bahwa latihan bola kalau nggak ada bolanya itu nggak berguna. Dia selalu ngomong gitu. Oke. Jadi dia maunya semua latihan itu dengan bola di dalam lapangan. Iya. Ya kan, kalau sekarang kan banyak yang aneh-aneh Bos ya. Iya. Lo bisa latihan di segala macam tempat kan. Iya. Ada yang latihan pakai bola basket lah segala gitu-gitu. Lu nyindir Mikel Arteta ya? Pakai TikTok Bang, pakai TikTok. Iya. Kalau Mourinho itu menganut bahwa lo football training nggak di lapangan dan nggak bola. Jadi tidak dalam situasi yang kalau dia tuh suka latihan itu dengan very specific situation. Buat kayak gini seperti apa, buat kayak gitu seperti apa gitu kan. Yang nggak di lapangan buat dia tuh bullshit. Nah, itu kan memang udah nggak sama, sudah nggak selaras tuh dengan gaya bola zaman sekarang. Nah, ini pertanyaan terbesar adalah gimana caranya dia bisa bikin relevan sih pemahaman bola dia dengan yang sekarang. Iya, dan poin yang lo sampein itu kan berarti poinnya yang nomor 2 dari tactical standpoint kan mereinventing dirinya dari level tactical. Nah, ini yang selama ini ketika dia bermain dengan taktik itu kan dia biasanya 4-2-3-1 nggak berubah ya. Itu jadinya ujung-ujungnya mengandalkan beberapa individu sebagai core kan. Jadi belanjanya jadi mahal, Pang. Bener kan? Kayak kenapa dia minta Pogba pada saat di United, kenapa ada Lukaku, kenapa ada itu kan very specific type of player yang dia minta. Jadi itu yang mungkin berbeda sama dua manajer lain yang mungkin levelnya kan cuma ada 4-5 manajer yang kelas atas lah yang bisa kita sebutin, Sir Alex, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mourinho, Carlo Ancelotti gitu ya. Kenapa dia nggak ada di bracket itu untuk dari sisi tactical innovations? Mungkin karena itu. Karena ya tetap 4-2-3-1 sementara misalnya Jurgen Klopp kan sempat ada periode musim turbulensi sama Liverpool dia sempat ganti 4-4-2 tuh. Dia sempat ganti 4-4-2 terus dia ketemu lagi bagaimana cara membuat si Trent Alexander-Arnold berubah posisi. Kemudian Pep Guardiola sempat ada false nine, kemudian sekarang dia bikin inverted fullback lah, apalah macam-macam otaknya gitu, Bang ya. Nah, Mourinho kan nggak kayak gitu. Nah, itu sepakat gue sama lo salah satu dari kenapa dia secara tactical standpoint itu sudah tidak relevan post Manchester United. Tapi kalau kita coba breakdown, Pang, greatest victory battle dari Jose Mourinho sepanjang masa, mana versi lu ini? Gue coba kalau lu mau ada tambahin boleh ya, tapi ini versi yang seenggaknya sebagai salah satu orang yang mengagumi sosok Jose Mourinho, ini
5 poin atau ya 5 poin yang menurut gua tidak bisa dilupakan. Pertama, menjuarai Liga Champions sama Porto, mengalahkan Sir Alex and route to the final. Ini selebrasinya dia tuh yang terkenal banget tuh. Itu gue inget banget momen ini dengan vivid dalam kepala gue ya. Itu jam 3 pagi gue inget banget ya. 2004 itu kan. 2004. Itu golnya Kostinya terakhir kan itu gue banting remote sampai hancur men remote ini. Gue inget banget momen ini vivid banget dalam kepala gue. Dan ini ya pertandingan yang bikin dia terkenal seluruh dunia kan. Yang dia lari sampai dia lari kan, selebrasi itu. Tapi gini, pada saat gol itu terjadi, apakah lu sudah memperkirakan dia akan menjadi sosok kayak sekarang? Udah, karena dia tuh sebenarnya udah lumayan naik namanya dari musim sebelumnya, ya kan? Dia kan udah juara UEFA duluan kan, ya kan gitu. Nah, gue bisa melihat ini orang personalitinya luar biasa, ya, very charismatic, dan dia punya prestasi untuk menyeimbangkan itu, gitu. Dan gak banyak orang yang berani ceng-cengan sama Sir Alex kan gitu kan. Gak banyak orang gitu. Dan ketika gue lihat dia kayak gitu, anjir. Terus juara pula gitu kan. Juara pula. Lawan Monaco di final 3-0. Nah ketika dia, ya itu adalah fondasi karirnya dia lah. Nah berikutnya poin yang kedua adalah dethrone Unitednya Sir Alex sebagai penguasa Premier League dengan rekor best defense yang bertahan hingga saat ini. Pada saat itu kan ya lo gak bisa lah. What are the odds lo bisa menang lawan Sir Alex ya. Mungkin setahun 1-2 musim oke. Lebih dari 1 musim agak berat. Sebenarnya yang di dethrone duluan sama dia tuh Arsenal. Karena dulu. Sebelum dia juara Arsenal juara kan. Arsenal. Yang The Invincibles kan. Iya. Cuman nah ini. Tapi karena lu punya cycle banyak bang. Sorry gue potong kan. Kayak lu ada cycle-nya Tevez, Ronaldo, Rooney. Lu ada cycle lagi Berbatov sama. Itu adalah alasan utama gue. Kenapa Sir Alex adalah the greatest manager di Premier League. Atau bahkan of the world. Kenapa? Karena dia gak cuma sekali periodenya. Dia berkali-kali. Dan Sir Alex itu reinventing diri dia berkali-kali gitu kan. Itu yang banyak manajer tuh gak bisa. Betul. Nah tapi soal Mourinho di Chelsea pertama. Orang tuh lupa betapa ofensifnya sebenarnya Chelsea di periode itu ya. Anjing Robben sama siapa Damien Duff. Iya sama kan? Cadangannya Joko. Iya. Itu adalah dia cuma kebobolan berapa? Kebobolan belasan. 12 apa? Belasan. Iya kan? Belasan doang. Iya. Gitu. Nah, dan sebenarnya yang lucu adalah kalau ngomongin soal satu frasa yang sangat identik sama Mourinho ya. Park the Bus. Lo inget gak? Yang ngomong gitu duluan tuh dia sebenarnya. Dia sebenarnya. Ke Sam Allardyce. Iya. Dia bilang bahwa di Bolton gak niat main gitu kan. Iya. Tapi dia karena in Portugal they say they drive the bus and they park the bus in front of the goal. Iya, itu kan. Itu dia yang dia pakai buat ngecengin orang sebenarnya. Cuman karena dia seorang penyerap yang baik, dipakai lah caranya sama dia. Udah saatnya lu mencet tuh. Oke, benar. Itu salah satu momen yang nggak bisa dilupain ya dari Jose. Dan yang ketiga buat gue, dan ini yang paling telek kena di hati gue, Bang. Itu menjuarai treble dengan Inter Milan, mengalahkan Barcelona Pep Guardiola and route to the final. Jadi ini sih jujur ya, telak kena ulu hati bang. Karena satu gue Juventus banget gitu kan. Ngelihat dia ngerayain treble bang, anjing pahit banget bang, sumpah. Dan dia mendapatkan asis yang tidak diduga-duga dari gunung berapi kan. Iya kan, bener. Itu asisnya luar biasa itu. Jadi muter-muter itu berapa jam ya perjalanan? Barcelona sampai harus naik bis itu kan? Naik bus. Iya. Bener. Dan yang uniknya itu adalah salah satu tim terbaik Pep Guardiola yang dia kalahkan dengan tactical yang sangat-sangat brilian. Tactically brilian banget gitu. Di satu pertandingan itu, apalagi di return legs-nya kan dia kalau nggak salah ini ya kalah duluan. Iya, tapi dia bisa bertahan kan gitu. Iya. Itu anjir banget sih. Itu bener-bener memang apa namanya, alam udah meridoi dia juara sih. Sampai gunung berapi aja ngedukung dia. Anjir itu bener sih. Jadi kalau buat yang lupa adalah, jadi buat yang enggak inget adalah, jadi waktu itu Eropa lagi dilanda abu semua ya. Di Iceland kan? Iceland. Jadi semua penerbangan di cancel. Iya, sehingga Barca ke Milan harus naik bus. Capek. Berapa puluh jam gitu kalau nggak salah, muter-muter gitu. Dan kalau itu kan di Barcelona, di Eropa. Tapi kalau di Indonesia namanya Gunung Kawi bang. Kalau itu pesugihan ya. Itu lagi tren aja buat daki gunung sehat itu di situ, ngasih tahu aja. Dan seenggaknya yang keempat juga ada yang sangat memorable, itu adalah mendethrone Barcelonanya Guardiola
di musim terakhirnya Pep dengan torehan di atas 100 poin. Iya. Ini kan yang bener-bener sampai Pep Guardiola aja tuh exhausting, Bang. Hmm. Di media kayaknya dia berasa kayak gue battle di media itu lebih panas dan Sampai lebih hiatus berat. dia. Iya, sampai hiatus. anjing. Sampai pensiun sementara. Iya. Liburan ke New York dia kan dia pengen menyepi sendiri di Udah New York menyepi gitu sendiri. Sampai keluar statement itu. In the press conference, Mourinho is the boss, dia bilang gitu Iya, kan. iya, Sampai iya. dikeluarin itu kata-kata itu kan berarti udah ke-trigger banget, Bang. Iya, iya. Secara emotionally udah nggak stabil tuh Guardiola sampai akhirnya bisa kalah di musim terakhir. Makanya di titik itu sebenarnya banyak publik sepak bola itu manajer-manajer juga ngelihat. Nah, Cara terbaik buat ngelawan Mourinho adalah dia ngomong apa diemin aja. bener. Karena kalau ditanggepin, dia Iya. gak ditanggepin gitu. Capek sendiri. Capek sendiri. Iya, Capek iya, sendiri. iya, Nah, iya. sebenarnya si Mourinho-nya itu nggak berubah, Bos. Oke. Jadi tetap aja dicari gara-gara. Ah. Orang udah ngereaktif lagi aja sama dia. Iya, iya. Iya. Ini baratnya nih kalau Jose Mourinho kalau di Indonesia nih kayak seleb-seleb yang cari sensasi kali ya. Iya. Kalau buat ini ya dia cari lawan gitu. Terus akhirnya dia dapet job terus gitu ya. Kayak gitu nih mirip nih. Dan terakhir itu adalah momen dia kembali ke Premier League dan kembali menjadi juara dengan Eden Hazard sebagai tonggak dari skema permainannya. Dia beli Fabregas mainin nomor 10. Iya. Wah anjir itu. Dia kembali mendethrone Wenger yang keluar tuh akhirnya statement quote-nya dia tuh specialist of failure di situ yang ketahuan yang sampai dorong-dorongan di touchline Iya. yang dia jatuh. Iya. Ya, terus ada Pellegrini yang juga dikalahin dan pastinya sosok yang akan menjadi yang dia gantikan setelah itu di Manchester United, Louis van Gaal ya, kurang lebih gitu. Dan beberapa hal juga yang menjadi testament adalah metodologinya dia yang lu bilang tadi Iya. tentang periodik dan juga tentang kalau gue bilang sih dark arts. Anjay, dark artsnya banyak banget gitu. Dan salah satunya nih testimoni dari John Terry nih. Dia bahkan sedetail itu, Bang. Ada aturan-aturan yang dia baca dan dia gunakan untuk in his favor untuk bisa memenangkan pertandingan. Coba kita lihat dulu statement dari John Terry. Saat bola datang ke kotak penalti, pastikan kalian jatuh gitu ya. Pastikan kalian jatuh ke tanah dan sedikit berbenturan. Karena kalian berdua tidak perlu keluar dari lapangan. Jadi misalnya kalau dia jatuh nih atau pelanggaran buat buang-buang waktu, kalau dua center back-nya sama-sama jatuh, kan kalau satu tuh harusnya keluar ya. Kalau aturannya berarti dulu keluar dulu Iya. dapat treatment. Iya. Orang main jadi 10 pemain atau 9 pemain gitu kan. Kalau ini enggak, ternyata ada aturannya kalau dua center back jatuh barengan, mereka nggak harus keluar, Bang. Dan dia doang yang tahu tuh. Dia doang yang ngeh gitu. Jadi dia melakukan ini untuk in his favor. Kami tidak pernah mendengar aturan itu, kata John Terry. Jadi kami praktekkan. Saat kami unggul 1-0, saya dan Gary Cahill jatuh bersamaan dan berbenturan sedikit. Wasit menyuruh kami keluar. Tetapi saya bilang, cek aturannya, cek ke asisten pelatih, asisten wasit, dia bilang. Dan benar, kami tidak perlu keluar sehingga kami bisa membawa waktu. Dia lagi menang 1-0 kayak gini, anjir. Ini dia Mourinho kalau jadi lawyer jago, Bos. Karena Jago, gila. kalau HP dibaca jadi Iya. liatin peraturan yang mana gitu. Tapi lo harus inget ya, ini orang memang akan mencoba, dia akan nge-push border peraturan itu sampai di mana ya. Apa ya? Lo inget yang dia pernah jelundup masuk Di laundry basket. di laundry basket Iya, kan? anjir Karena gitu. di band gak boleh masuk, Iya. gak masuk Dan dia lapangan. katanya hampir mati loh, Bang. Iya, Dia gak bisa napas. sesak napas dia kan? bisa- Iya. Nah itu udah bisa yang tengah tombolnya, Bang. Yang anjir, Pange main soundboard kocak anjing. Oke. Iya. Ya itulah contoh Pange jadi streamer kurang lebih kan kayak gitu guys ya. Gitu. Ya itu memang itu karena dia emang jago banget dark arts dan jago memotivasi para pemainnya untuk melakukan whichever necessary yang ada di rulebook yang bisa tentunya eksploitasi untuk keuntungannya dia gitu. Dan kalau lo ngomongin Mourinho dan karismanya, ini kan sesuatu yang nggak bisa lo pelajarin, men. Benar. Nggak bisa lo beli, nggak bisa lo pelajarin yang namanya karisma gitu. Lo kalau nanti bisa lihat ya video dia waktu dia di announce jadi manajernya Fenerbahce. Ya. Itu ceng-cengan semua orang adalah gila Mourinho ini kalau dia nggak pelatih bola, dia ke Afrika gitu. Dia bisa raise an army, Bos, katanya. Jadi orang-orang tuh bisa jadi tentaranya dia karena gila banget gitu. Iya kan? benar. Saking bisa cult kayak kultus. Iya benar. Saking kayak begitu dia. Dan lo inget ya kayak pemain kayak Zlatan. Iya. Yang egonya luar biasa gede, sama Pep berantem. Iya. Dia sama Mourinho respect banget, Bos. Benar. Zlatan respect banget sama Mourinho kan. Iya. Iya. Jadi memang lo punya sesuatu yang
nggak bisa dimiliki sama orang lain dengan gampang. Benar. Dan sekarang lo bilangin manajer yang punya karisma gede siapa coba? Udah hilang kan sekarang. Nggak ada. Guardiola udah cabut lagi hiatus. Jurgen Klopp sih terakhir. Jurgen Klopp terakhir Jurgen Klopp. Iya, Jurgen Klopp. Iya. Gitu. Dan sekarang kalau Arteta lo bilang punya karisma gak? Siapa? Arteta punya karisma gak? Arteta. Gue bilang sih gak ada. Even Michael Carrick misalnya, gue jujur ya, itu ya masih kurang karismatik. Gini, kalau secara overall mungkin Arteta enggak, tapi ketika ketemu langsung Pang dan jadi seorang biasa, gue sih cukup ngerasa dia charming ya. Mungkin karena dia ganteng ya, karena dia ganteng, dia supel orangnya, cukup ramah. Dan fashion taste-nya bagus. Dan, ya fashion taste-nya bagus. Tapi gue yang terakhir berasa tapi nggak kelihatan di TV itu Spalletti Bang. Spalletti. Kemarin gue pas datang ke acara nyiarin pertandingan kan press conference tuh, dia itu bisa nggak mengintimidasi lu kayak ibaratnya kalau orang-orang gaming bilangnya dia punya haki. Lu nonton One Piece kan? Nonton One Piece kan ada haki tuh. Nah tuh Spalletti kayak gitu Bang. Jadi dia bisa mengintimidasi lu dari jarak berapa meter. Dengan misalnya kalau lu mau nanya aneh-aneh ya, tuh udah wah, udah. Iya sumpah. Gitu gue udah merasa tertekan. Jadi tadi tuh gue mau nyiapin pertandingan yang pertanyaan yang agak sedikit bikin dia mungkin terselepet gitu ya. Karena kan Juventus lagi jelek ya. Misalnya what are the odds lu punya kesempatan lagi buat ketemu dia ya lu tanyain aja sekalian gitu kan. Tapi dengan kayak begitu anjir gue jadi males aja kayak ntar dia bete lagi atau apa jadi kayak gitu Pang. Gitu. Gue balik lagi soal Mourinho-nya. Ini gue inget karena kan Chelsea lagi di Jakarta nih sekarang kan. Yes. Gue inget gue datang ke press con-nya Chelsea waktu dia main ke sini. Oh terakhir yang BNI itu. Ya. Itu kan Mourinho pelatihnya. Oh iya benar. Itu Mourinho pelatihnya. Ada satu pertanyaan yang bikin Mourinho bete bos. Apa? Jadi ya namanya juga teman-teman kita Indonesia ya. Nanya gitu wartawan sama dia. Di pertandingan preseason nanti dia bilang kan. Lawan Indonesia All Star atau apa gitu ya. Siapa pemain yang paling Anda waspadai? Mourinho kan dengan pertanyaan itu dia bengong gitu kan. Dia bilang gak penting kata dia. Ini tuh pertandingan preseason kan gitu kan. Gak penting lawannya siapa. Yang penting pemain gue bisa dapat match fitness, main bagus gitu. Tapi Mourinho tuh gak percaya bahwa akan ditanya pertanyaan model kayak gitu kan. Dia sebenarnya mau ngomong pemain lo gak bagus, ngapain gue peduliin kira-kira gitu kan. Cuman di sopan aja ngomong kayak gitu. Di filter ya. Di filter emang. Iya. Ya itu bener sih salah satu quality yang emang harus lo punya ya soal charming itu. Dan dia kan emang bisa milih gitu. Lu mesti kapan lu mesti charming, kapan lu mesti ofensif. Itu yang menurut gue level of versatility yang dimiliki oleh Jose Mourinho dalam menavigasi ruang press conference. Seperti itu pula dengan Stanley yang punya versatility itu Pang. Lu mau ngukur ada meteran. Iya. Lu mau ngebor, bisa diandelin banget Pang. Bor-bornya gitu ya Pang tuh. Iya. Dan lu kalau mau ngebongkar pertahanan ada tempat. Ini ngomong-ngomong soal ngebongkar pertahanan kan Jose Mourinho itu mau ngebongkar pertahanannya Barcelona. Iya dong. Ini adalah kesempatan terakhir Jose Mourinho. Dan kesempatan itu bernama Real Madrid ya. Dimana kunci sukses itu Real Madrid adalah man management ya. Dan kalau kita melihat so far tim yang dia assemble, gue pengen tanya dulu pendapat lo. Kan dia udah beli 4 pemain baru nih. Coba kita liatin dulu dong ini pemain-pemain barunya tuh, Pang. Terakhir beli Yan Diomande 135 juta, Denzel Dumfries ada release clause 20 juta. Ibu Konate gratis, Cucurella 2 juta pound sterling. Dan sisanya yang baru aja di announce itu Vinicius Junior perpanjang kontrak Bang. Gak jadi ke Arsenal ya? Gak jadi ke Arsenal. Tanggapan dikit dulu dong. Ada yang udah ngarep anjir. Gak jadi ke Arsenal. Aduh gila. Itu konten kreator Arsenal tuh udah pada di luar sana udah kayak ini kita akan mendominasi dengan Vinicius Junior. Nah tanggapan lu percaya gak sih ada kans itu? Vini ke Arsenal? Ada. Itu kan udah dikonfirm bahwa ada bidding dari Arsenal. Ya. Ada. Enggak, tapi do you believe there is an actual chance Vinicius Junior pergi ke Arsenal? Ya, akhirnya Arsenal merasakan gimana dijadiin ini kan. Dijadiin alat untuk bargaining. Soalnya ini udah sering dari dulu. Ya, udah sering. Yang paling memorable itu Sergio Ramos. Iya. Si Bangke tiba-tiba sign kontrak baru kan. Udah sering itu dari dulu. Nah, Vini sih menurut gue not cut for Premier League ya.
nggak build for Premier League Menurut gue sih bukan buat Premier League. Dia cocok main di La Liga aja. Yeah, Walaupun kalau ngomongin Vini, lo harus inget juga bahwa dia kan berantem sama pemain Benfica kan. Ya, siapa sih namanya tuh yang bikin akhirnya Gianluca, siapa gitu ya. Akhirnya ada peraturan baru gara-gara dia nggak boleh lagi ditutup kan ya. Gitu. Dan kalau lo inget, Mourinho tuh ngebelain pemain Benfica-nya. Bener. Iya kan? Bener. Dia sampai terbukti bersalah katanya. Iya, dia bilang ini Vini yang mulai. Oh, dia bilang tuh Vini yang mulai. Dia bilang Vini yang mulai. Gitu kan. Nah, sekarang kan dia main bareng nih kan. Pemainnya main buat dia nih. Gitu. Nah, tapi gue yakin sih kalau namanya Mourinho sih dia bisa ngambil hati lah, pasti lah. Kalau dia merasa dia butuh pemainnya ya. Gitu. Dan makanya keluarkan statement dari Vinicius Junior ketika hari pertama dia balik lagi ke sesi latihan itu di hari Senin kemarin kalau nggak salah dia balik dari liburan. Hal pertama yang dia keluarin statement ke wartawan adalah kesan dia tentang Mourinho. Dia bilang, Mourinho bilang kepada saya, kalau saya harus bahagia lagi, saya harus bermain dengan senyuman. Berarti kan itu yang lu bilang tadi. Gimana dia bisa ngambil hati lagi si Vinicius Junior. Jago. Mourinho soal beginian jago banget ya. Jago banget, Cok, gitu. Yang penting pemain itu ya jangan ada di dalam hit listnya dia lah. Kalau udah gitu baru diomongin mulu sama dia kerja kan. Benar. Kalau di Manchester United itu Luke Shaw sama Paul Pogba. Luke Shaw sih. Dikomentarin kan overweight lah. Iya. Nggak match fit lah gitu-gitu kan. Bener. Ibaratnya nih kalau Mourinho punya Death Note ya buku kematian. Udah tuh nama Luke Shaw pasti ada tuh. Satu, Iya. Kalau di Madrid dulu ada Iker Casillas. Gara-gara ngebocorin line up, starting line up yang PP tiba-tiba mau dia jadiin defensive midfield tuh ternyata bocor ke pacarnya dia kan. Pacarnya wartawan. Sarah Carbonero. Ingat gue. Iya. Gitu. Nah, kaitan lu tentang tim yang dia assemble, Pang. Ya, kita liatin lagi nih informasinya. Yang jadinya ada 4 pemain baru yang dia beli dengan 1 extension dari Vinicius Junior. Nah, lu ngelihatnya ini apakah udah equip untuk mewujudkan cita-cita luhur Jose Mourinho menumbangkan Barcelona? Ini tim yang sebenarnya sangat cocok buat Mourinho ya. Karena ini tim bisa bermain ofensif, bisa in control kalau dia mau, bisa hit on the counter juga kalau dia mau. Gitu. Dan kalau ini dibandingin sebenarnya dengan lawan Barcelona dengan Hansi Flick yang doyan main high defensive line, ya itu akan jadi santapannya Mourinho sih. Santapannya Mourinho. Iya. Gila tukang lari semua, Bang. Ini Diomande, lu nonton Diomande Piala Dunia kan? Iya. Gila, Piro Hincapi dari 5 kali take on 4-nya lewat. Bener. Jadi ini tukang lari semua dan mengingatkan gua kepada eranya first spellnya Jose Mourinho yang dia punya Benzema, Ronaldo sama Ozil. Ozil tukang fast break ya Pak. Gitu kan. Terus Benzema tinggal buka ruang sama ngasih assist ke Cristiano. Cristiano udah tinggal tap-in doang anjing. Dan itu emang kenapa alasannya dia bikin 100 poin dan jumlah golnya banyak banget. Karena dia punya salah satu tim dengan kemampuan fast break terbaik pada saat itu. Benar. Dan ini yang dia akhirnya ensemble lagi. Nah, kemarin kan sebenarnya tinggal satu kepingan puzzle nih, Pang. Rodri. Menurut lu tim ini butuh Rodri gak sih? Sebenarnya butuh nggak butuh sih. Butuh nggak butuh. Ini kan kalau Mourinho dia oke aja main dengan nggak megang bola kan. Rodri itu harus megang bola. Benar. Gunanya dia di situ buat tekan tempo, untuk jagain back four kan gitu. Jadi sebenarnya nggak dapat Rodri pun sebenarnya nggak ada masalah. Dan menurut gue yang pengen Rodri Perez bukan Mourinho menurut gue sih. Lebih kepada kayak ini aja nggak sih buat dia koleksi jewelry gitu. Kayak ini mainan toy mahal gue nih nambah lagi gitu. Dan Perez itu kan janji mau beli pemain bintang kan. Benar. Belum ada kan yang bener-bener ini kan. Belum sih benar. Gak ada. Iya. Tapi benar juga. Janji kampanye dia kemarin itu. Dia nawar Julian Alvarez cuma buat naikin harga di Barcelona. Dia mau ambil Michael Olise gak bisa. Bayern gak mau jual gitu. Iya belum ada ya belum Bang. Ada. Iya benar juga lu. Dia masih ada janji kampanye tapi ditepatin. Iya benar-benar. Makanya itu ya. Makanya tapi dia minta tawar. Cuman Pang, dari semua tim-tim Jose Mourinho yang sukses dengan 4-2-3-1 selalu punya gelandang bertahan yang ibaratnya napasnya ada 8 itu. Makalele. Kalau di Inter ada Cambiaso dulu yang sama gantian sama Thiago Motta. Tuh tukang trabas-trabasnya tuh. Kalau di Chelsea ada Nemanja Matic. Nah, kalau di sini Bang, 4-2-3-1-nya Valverde mungkin bisa ticks the box, tapi kan mungkin bukan murni seperti gelandang bertahan yang biasanya dia deploy, Pang. Nah itu menurut lo sendiri gimana? Biasanya kan kayak ngelihat kemarin nih, Prancis lah kita bisa bilang, di Piala Dunia. 4-nya kan mirip kayak gini nih.
jago semua kan depannya, tapi tengahnya Bang yang membuat menurut gua mereka kalah dari Spanyol. Ya memang nggak ada yang controller ya. Karena kalau lihat Valverde, Tchouaméni, Camavinga gitu, itu kan mereka itu box to box semuanya kan. Box to box semua. Box to box semua. Itu cuman ya kalau lo lihat Mourinho, dia pasti akan minta. Ya. Tapi yang tersedia in the market siapa? Nah kabarnya kan Enzo Fernandez. Aha. Enzo menurut lu cocok gak? Karena kan dia butuh satu yang tukang hajar nih Bang. Tukang hajar. Dan sekarang Enzo pelan-pelan kan udah reinventing posisinya jadi lebih attacking kan? Iya. Sebenarnya cocok-cocok aja sih. Dan Enzo juga kalau punya pilihan keluar dari Inggris habis kemarin Piala Dunia sih pasti cabut kan? Pasti cabut. Masalah sih Perez mau ini gak? Iya. Mau keluar duit banyak. Dan Chelsea berapa ngejual ya kan? Iya. 120 katanya. 120 iya. Wah anjir 120 mahal banget buat Enzo. Menurut lu? Kemahalan. Dengan apa yang udah dia bully, dia dibully kan sekarang dipublikin gara-gara selebrasinya. Iya. Sama sampai kemarin itu Moise Caicedo ngeluarin statement. Dia bilang, bro stay aja, kayak gitu. We got your back, katanya gitu kan. Gue pengennya sih lu ada di sini karena lu pasti memberikan dampak. Cuman dia bilang ujung-ujungnya Enzo Fernandez akan mengutamakan dirinya sendiri menjadi hal yang lebih diprioritasin lah. Gitu. Ya menurut gue ya wajar lah ya gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang defensive midfield yang mungkin bisa ibaratnya dulu kan Prancis terakhir kali juara Piala Dunia juga kan Pogba kan yang juara yang bawa kan. Ada Kante Bang. Kante iya benar. Iya dia main 4-2-3-1 nih. Memang ada Pogba yang bisa ngasih umpan-umpan tapi ada Kante-nya Bang. Nah ini siapa yang bisa mainin kayak begini? Menurut lu Valverde bisa? Valverde ya beda sih posisinya. Beda. Kalau dulu tuh sini siapa? Tengahnya Prancis itu pas juara. Siapa? Blaise Matuidi. Oh Matuidi. Ada Matuidi. Main di Juve coy itu. Iya, Matuidi kan juga starter tuh kan dulu kan. Iya. Bener. Iya. Karena kan sebenarnya gini, permasalahan terbesar dari Real Madrid sebelum Jose Mourinho bukanlah lack of quality dan technical player, tapi lack of balance kan, Bang. Jadi tim ini tuh lopsided gitu. Kalau kita bilang berat sebelah, terlalu berat di kiri, makanya dia beli Yan Diomande di kanan untuk nyimbangin itu. Dan lebih parahnya lagi pasca Modric sama Kroos, dia nggak punya tengah yang solid. Nah, menurut lo tanpa adanya signing Rodri, tanpa mungkin adanya signing gelandang bertahan, Mourinho bisa survive nggak? Seperti Xabi Alonso yang nggak survive? Nggak. Kalau Xabi itu menurut gue dia lebih bukan cuma urusan taktikal ya. Man management ya. Gitu. Dan memang untuk ngontrol ego-ego gede kayak gini emang lu gak boleh lemah sih. Iya. Benar. Makanya kenapa Mourinho cocok. Iya. Kalau Xabi kan kayaknya terlalu softy kayaknya ya. Terlalu baik orangnya. Terlalu baik benar. Terlalu baik. Nah, cuman balik lagi tadi menurut gue sih gue tidak menutup kemungkinan bahwa Madrid tetap akan beli somebody sih. Iya. Akan beli somebody. Tapi seandainya pun dia gak beli siapa-siapa, ini tim masih lebih dari cukup untuk bisa challenge Barcelona dan bahkan jadi juara menurut gue. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tim yang di challenge Barcelona itu mereka masih kurang akuisisi di dua posisi Pak. Satu center back, satu lagi adalah striker. Karena kan Robert Lewandowski udah cabut kan, gitu. Nah, main Amerika di sekarang ya. Iya. Oh nyari duit pensiun. Chicago Fire gitu kan. Udah scoring for fun dia di sana. Sembari menikmati kehidupan Hollywood anjir. Dan kalau kita lihat nih ya, posisi yang kurang dari sisi Barcelona itu adalah striker. Coba kita lihat. Nah, stance lu tentang Ferran Torres. Kemarin kan jadi pahlawan nih, gitu kan. Sisa kontrak setahun, Bang. Apakah menurut lo dia cukup untuk lead the lines di Barcelona? Dia kan bukan out and out striker, bukan number 9 kan Betul. posisinya kan. Sebenarnya sih cocok-cocok aja kalau Hansi Flick emang biayanya masih sama. Tapi pasti dia harus punya satu option lain. Dia harus punya nomor 9 seandainya plan A-nya gak berjalan kan. Bener. Seperti itu. Tapi ini tim yang menurut gue sih tetap terbaik ya. Tetap solid ya. Tetap solid. Itu ada pemain Inggris Anthony Gordon. Dan yang kabarnya akan menggeser posisi Rafinha jadi nomor 10. Karena kan sebenarnya paruh kedua musim kemarin Rafinha udah main nomor 10 Bang. Di Barcelona gitu. Cuman ya memang nggak se-impactful ketika dia main di kiri. Rafinha itu pemain yang menurut gue lucu banget ya. Karena even sebelum dia pindah ke Barcelona, nggak bakal ada kan yang ngira dia bisa finish di top 5 Ballon d'Or kan? Bener sih. Iya kan? Tiba-tiba di Barcelona jadi pemain yang berbeda banget gitu. Berbeda banget. Dan dia di Piala Dunia kemarin nggak main kan? Nggak main sama sekali. Cedera kan?
Itu salah satu X factor-nya Barcelona sih menurut gue. Dan kalau kita ngelihat kan sebenarnya dari kebutuhan ya selain striker tuh ada center back. Yang dari kemarin dia coba buat cari nih siapa. Awalnya kan Bastoni. Kemahalan. Inter minta 70, Barca cuma bisa bayar 50. Masuk lagi ke yang kedua itu sempat ngincer kemarin adalah Aymeric Laporte. Karena duetnya dia sama Kubarsi di Piala Dunia tuh solid banget. Tapi karena beef sama Athletic Bilbao gara-gara transfernya Nico Williams nggak jadi. Itu Athletic Bilbao bilang ya udah bayar aja release clause-nya 80 juta euro untuk Aymeric Laporte 31 tahun kan nggak make sense ya gitu. Nah sekarang akhirnya masih question mark dan dari sisi opsi kan ada Eric Garcia di situ, ada Andreas Christensen di situ, ada Ronald Araujo di situ dan pastinya Gerard Martin yang juga bisa di reposisi dari back kiri jadi center back. Nah, untuk bisa mengarungi memang dan mengaplikasikan gaya permainan Hansi Flick yang emang benar-benar high defensive line yang lo bilang, emang larinya mesti kenceng, mesti atletis. Sebenarnya kalau kita lihat kan dari kebutuhan Mickey Van de Ven kalau gua. Van de Ven. Itu pemain dengan speed tertinggi di Premier League. Iya, udah no brainer kan? Iya, Van de Ven. Cuman ya kabarnya kan Van de Ven mau perpanjang kontrak, Bang. Baru aja hari ini itu dirilis sama multiple source. Dia bakal perpanjang kontrak. Nah dari lu sendiri kalau misalnya nggak beli center back, ya dengan gaya main kayak gini, ya lu bilang sendiri kan kalau ketemu Barca sama Madrid ya udah di exploit ini space yang segitu gede. Cuman kan balik lagi kan ini Liga 38 pertandingan bukan sama lawan Real Madrid doang. Nah menurut lo apakah ini bisa didethrone oleh Jose Mourinho dengan line up kayak gini dan pelatih kayak Hansi Flick? Sangat mungkin sih. Sangat mungkin. Dan ini akan jadi, menurut gue ini akan jadi season yang eksplosif ya. Dan gue sih jujur ya, gue sih tidak terlalu sering nonton La Liga. Yeah. Gue nonton cuman kalau El Clasico gitu kan. Gitu. Atau kalau either one, Barca, Madrid ketinggalan, gue liat skor, ketinggalan, gue nonton ya. Gue nonton ya kan. Kalau misalnya skor babak pertama 2-0 lah, itu gue gak pernah nonton tuh pasti. Tapi ini mungkin akan panjang sih. Dan gue punya feeling kayaknya Madrid bisa juara. Madrid menurut lo punya kans ya? Iya, ya karena ini kan dua posisi ini tuh krusial banget, Bang. Satu adalah goal getter. Ya seberapa sering sih di pertandingan Lamine Yamal bisa gendong gitu kan, gak mungkin every match kan. Kalau striker lu busuk ya, gue ngasih contoh lah Juventus musim kemarin kan praktiknya gak ada striker, Bang. Luis Openda busuk, Jonathan David busuk, ujung-ujungnya lolos Liga Champions kan, karena emang gak ada gitu strikernya. Kenan Yildiz sendirian yang gak bisa gendong gitu. Nah ini bisa terjadi jamaknya dengan Barcelona karena kan kadang Ferran Torres berada dalam hari baiknya, kadang ya 5 kesempatan 5-5-nya dia buang gitu. Kadang-kadang juara dunia, kadang-kadang bisa bikin gol. Kadang gitu ya, bener anjir. Gitu. Karena belum ada praktikly selain Ferran Torres yang bisa ditaruh di situ. Karena kan sekarang Julian Alvarez tuh nggak mau. Nggak bisa. Atletico nggak mau lepas kan. Terus dia punya alternatif kedua tuh Eli Junior Krupi Bournemouth. Nah, menurut lo udah pantas belum dia main di Barcelona? Eli Junior Krupi. Pantas aja. Cuman gue nggak yakin. Lo good luck aja lo bayarin ini ya dia kan. Bayarin harganya dia ke klub Premier League. Bener. Barcelona tuh punya history sebenarnya ngedatengin pemain aneh-aneh ketika butuh. Kevin Prince Boateng, Brad White. Bener. Iya kan. Dulu yang top sih menurut gua Henrik Larsson. Itu keren itu. Nggak, cuma kalau Henrik Larsson kan sebenarnya dia berapa ya? Setahun apa 2 tahun main Barcelona tuh? Setengah musim kalau nggak salah. Karena enggak setahun ya? Yang kayaknya lumayan lama deh. Ada yang pinjaman, Pang, waktu itu. Ada yang pinjaman juga. Di loan dari Celtic kan? Celtic iya. Dia sempat di loan. Dan juara Champions League kan? Iya. Jadi dia punya history panjang tuh. Jadi menurut gue sih kalau dia sampai nggak bisa dapat pemain-pemain yang in the prime years ya, nah, dia kan dapat yang aneh-aneh. Cuman buat pelapis aja. Sebenarnya nih menarik nih lu ngomong kayak gini. Sebenarnya tuh kan kita ngomongin tentang opportunity in the market ya. Tentang pemain yang aneh-aneh available in the market tapi lagi prime. Sebenarnya ada satu nama yang sebenarnya tuh mereka punya actually have a good shot dan itulah Harry Kane, Bang. Di Januari kemarin Harry Kane punya release clause. Yang window buat ngaktifinnya itu cuma sebulan. Di bulan Januari doang. Dan harus Harry Kane yang ngomong ke Bayern Munich untuk bilang ada klub yang mau ngaktifin release clause gua. Ya, gue mau cabut gitu dan harganya fix. Nah uniknya, Pang, Januari dia nggak gerak karena dia pede Julian Alvarez mau ke dia. Nah nyampe di Juni dia ngetok pintunya Harry Kane. Harry Kane-nya leaning towards extend kontrak di Bayern Munich. Nah stance lu sendiri,
Soal ini kalau misalnya Harry Kane pindah, wah anjing bahaya sih. Lucu banget sih Barcelona kalau Lucu Harry sih Kane. itu. Iya. Gila men. Dan Harry Kane akan sangat blend in banget sama Barcelona Exactly. karena dia suka turun ke bawah, dia suka passing. Gue langsung kebayang ya dalam otak gue ya. Itu Rafinha minimal 22-21 gol. Yang kasih asis Harry Kane. Yang kasih asis Harry Kane, Iya, bener iya. Kayak terakhir sama Son Iya. di Spurs kan kayak Iya, gitu. betul. Nah ini dia tinggal milih aja mau sayap kiri, mau sayap. Oh tapi ada Gordon juga, Hmm. Bang. Ada Gordon juga. Iya. Gordon yang melakukan pekerjaan kotor, dia pressing sampai 70 menit kayak orang gila tuh. Aduh itu kalau kejadian sebenarnya wah bagus banget El Clasico, Bang. Tapi ya apa daya ya. Kita lihat ya nanti apakah yang datang pemain-pemain yang ternyata tidak di-expect atau sebenarnya akan terjadi ter-unlock lah Julian Alvarez yang udah ditunggu-tunggu. Lo prediksi lo Julian Alvarez cabut gak? Enggak sih. Menurut lo stay? Enggak. Ya menurut gue kalau Barca mau nyari pemain striker yang udah pasti mau pindah ke dia dan dijual sama klub ya. Iya. Ada Liam Delap sih kalau mau. Ada satu lagi sebenarnya Bang. Iya, Bang. Joshua Zirkzee. Oh, Zirkzee cocok main di Barcelona, Cocok, gila lu. cocok. Wah gila akan membuat Barca menjadi komplit anjing. Dan akan membuat menjadi era keganasan Hansi Flick, ya udahlah itu ya. Oke guys, itu dia hari ini episode perdana Stanley Late Night Show, tentunya kolaborasi sama Pangeran Siaan. Kita akan hadir 2 kali seminggu lah ya Bang ya di bulan Agustus. Pangnya lagi rajin siaran guys ya. Jadi doain kita bisa konsisten, itu aja yang paling penting mah. Doanya tolong diaminin ya. Jadi jangan lupa buat kalian semua tetap support ya channel Hanif Tamrin dengan milestone kita berikutnya adalah untuk 500.000 subscriber kita akan bidding hak siar Serie A. Bidding, nggak tahu menang atau enggak, tapi gue janji akan ikutan bidding. Ada di sini nih. Sekarang udah 222 OTW 223.000 subscriber. Makasih sekali tentunya untuk sponsor kita Stanley. Gimana Bang? Tools yang jadi andalan dong Jadi untuk andalan. seluruh orang gitu. Jadi Baik andalan. industri maupun rumah tangga. Gitu. Andalan sang ahli. Terima kasih Stanley karena berkat Stanley tentunya tayangan ini dan Pangeran Sian bisa datang ke channel Late Night Show 2 kali seminggu. Oke, thank you so much teman-teman. Akhir kata, gue Hanif Tamrin. Pangeran Cian. Kita pamit dulu. And as always my friends, have a lovely evening. Bye-bye.